Halo, apa kabar sahabat semua, sahabat Emmanuel Kolvidus, sahabat Eka, dimanapun sahabat berada, terimalah salam rakit, rakyat itu yang utama. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Ada satu pertanyaan mendasar, apa sih sebenarnya politik itu? Apalagi menjelang tahun 2024, hampir setiap saat, setiap waktu orang bicara tentang politik. Lebih dari itu tentang politik kekuasaan, akan ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, juga ya DPRD di kabupaten, kota, dan provinsi, DPR RI, anggota DPR, anggota DPD RI, presiden, wakil presiden, dan kemudian nanti kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, maupun bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Nah, politik itu sebenarnya apa ya? Apakah politik adalah pertarungan kata-kata, pertarungan, umpatan, bahkan caci maki di media sosial, dan kan juga berbagai forum-forum dalam berbagai kesempatan? Ataukah politik adalah perang yang tak berkesudahan, yang menimbulkan banyak korban jiwa, terutama di perempuan dan anak-anak? Apakah politik adalah setiap hari kita mengangkat senjata, pisau dan belati, parang, tombak, panah untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain? Tentu semuanya itu bukan politik. Politik adalah sebuah penemuan yang sangat luhur di dalam kehidupan bersama, ketika manusia dari sendiri dia akan menjadi bersama-sama dengan orang lain. Nah, kalau kita mempelajari sejarah politik, dan ada buku yang saya pegang, Filsafat Politik, karya Henry Jesmant. Di sini beliau menuliskan berbagai ragam pemikiran politik oleh para filsuf, juga ada sastrawan, budayawan, juga berbagai pihak yang bahkan ilmuwan seperti Einstein juga berbicara tentang politik. Dan kalau kita tahu bahwa politik adalah seni mengelola kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama, mencapai kebaikan bersama, dan ide itu awal mula berada di Yunani, khususnya di Athena, ketika muncullah konsep negara kota atau polis di Athena. Dan para filsuf seperti Socrates dan muridnya Plato menggagas ide-ide kebersamaan tentang politik, tentang sistem pemerintahan, dan bagaimana mencapai kesejahteraan bersama. Dan itu terjadi di abad ke-5 sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi. Dan saat ini kita berada di abad ke-21 di tahun 2023. Nah, ada satu rujukan yang dikemukakan oleh Plato, filsuf murid dari Socrates, tentang negara ideal. Di situ Plato menyarankan bahwa di dalam politik tentu akan membutuhkan aktor-aktor yang akan mengelola politik di dalam berbagai struktur politik atau pelembagaan politik, seperti di pemerintahan, di eksekutif, di legislatif, di DPRD. Nah, ini menurut Plato harus memunculkan mereka-mereka yang memiliki kepribadian utama, sehingga Plato menggagas apa yang disebut dengan negara ideal. Dan ketika itu Plato mengatakan bahwa kebijakan adalah pengetahuan, dan tekanannya adalah pada mempersiapkan orang-orang minimal berumur 18 tahun itu sudah mulai dipersiapkan di Yunani, di Athena, untuk kemudian menjadi tokoh-tokoh, pejabat-pejabat politik, pejabat publik yang mumpuni, yang menyelenggarakan, yang mengelola, dan berjuang untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan politik. Dan itulah saya yakin setiap orang mengambil keputusan untuk terjun di dunia politik, bahkan menjadi politisi, dan mungkin lebih jauh menjadi negarawan. Karena itu sahabat semua, mari kita terus belajar tentang politik, karena menurut Aristoteles manusia tidak akan melepaskan diri dari politik, karena manusia adalah, menurut Aristoteles,
manusia adalah binatang politik, political animal, atau ada istilah yang lain, manusia adalah hewan politik, soon political. Nah, karena itu kita terus belajar tentang politik, memahami hakikat politik, bahkan lebih dari itu boleh terjun ke dunia politik, tentu dengan motivasi yang sangat sakral. Motivasi utama kita adalah melalui politik kita memperjuangkan kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum, atau yang disebut dengan bonum commune. Demikian sahabat semua, saya ingin berbagi pada kesempatan ini karena saya memandang bahwa 1 tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat penting, sangat bermartabat untuk mencapai kejayaan bagi bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan salam rakit. Rakyat itu utama.